Anda sudah Al-Kahfi, sudah Yasin, sudah Baqarahan tuh. Belum bisa berubah juga. Nah ini faktornya apa? Kenapa orang dulu mendapatkan cahaya Quran begitu dalam dan merubah tampilan jadi istimewa dan langsung turun kesaksian Allah? Yang mahal tuh ini. Nanti pindah ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Persaksiannya langsung menggunakan bentuk fi'il madhi untuk memberikan inspirasi mudhari. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini mahal kalimatnya. Ya, kalian itu benar-benar umat terbaik yang pernah terlahir dan berkehidupan di muka bumi. Jadi teladan. Nah, bagaimana mereka menjadi umat terbaik itu? Ketika mengambil spirit dari Al-Quran dan menerapkan kurikulum yang ada di Al-Quran pada kehidupannya. Jadi Al-Quran itu saking istimewanya bukan sekedar bacaan Pak Ibu. Membaca itu adalah membuka pintu untuk mengetahui isinya. Anda bagaimana bisa tahu ada informasi di majalah, di internet, Anda akses setiap hari itu kalau nggak bisa baca? Jadi baca itu hanya instrumen, hanya alat supaya mengetahui kabar. Setelah tahu, kan kita memberikan pandangan kan? Ya, memberikan sikap. Lalu kita bersikap tuh. Oh, tahu hari ini ada pelantikan presiden baru misalnya. Baca tuh. Lalu kita berdoa, kan itu kan sunnah ya? Harus kita berdoa. Semoga Allah berikan kebaikan, Allah berikan bimbingan, berikan kemakmuran pada negeri ini, berikan hidayah. Itu yang ditampilkan. Kan itu hadisnya begitu. Ya kan? Khiyaru a'immatikum di hadis Muslim, man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Kalau Anda menginginkan sosok yang terbaik, Anda mendoakannya supaya ada getaran pada jiwanya, nanti tertanam ya iringan doa itu pada dirinya untuk berbuat kebaikan. Hah? Itu kan respon. Dari mana tahu bisa begitu? Karena baca. Nah, Al-Quran itu nanti ada 3 level. Level bacaan, level pemahaman, level pengamalan. Saat membaca itu untuk tahu isinya, untuk dipahami. Makanya kalimat pertamanya ikra. Ikra itu belum menuntut paham dari qiraah. Ya, ketika ada qiraati, ada ikra dan turunannya, kan kita tidak diminta memahami. Di mana-mana orang baca pertama kali itu untuk bisa baca, tidak dituntut paham. Itu hukum standar. Coba lihat di TK itu, TK Aisyah di sini. Ya, begitu mulai baca kan demikian. Ini Bapak Budi, ini Budi, ini Ibu Budi. Ya, ini anak Budi. Kan nggak pernah ditanya siapa itu Budi. Tinggal di mana Budi? Kan tidak begitu. Iqra juga sama. A fata a fa fata fa lam doma u lu apa lu gitu kan? Kan gitu aja. Ya, aba kharaja wa dakhala. Kan begitu aja. Kan tidak pernah ditanya apa pemaknaannya untuk bisa baca. Setelah itu memahami. Maka pindah ke tilawah. Saya ulangi, pindah ke tilawah. Tilawah itu, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar baca, tapi membaca, memahami apa yang dibaca. Setelah periode Nabi diisi dengan wahyu, setelah itu dialihkan tahapnya dari qiraah ke tilawah. Ketika ada praktek ibadah dan muamalah, langsung berubah jadi tilawah, bukan qiraah lagi. Ya, contoh, sholat ini. Sholat itu ketika ayatnya turun berupa perintah penunaian, itu iringan kalimatnya bukan qiraah lagi, tapi tilawah. Buka Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Saya yakin umumnya jamaah hafal tengah-tengahnya, tapi awalnya jarang dibaca. Ini yang tengahnya nih. Innas sholata tanha. Apa awal ayatnya? Tuh kan? Awal ayatnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu kata perintah dari kata tilawah. Tala yatlu tilawatan utlu. Wahyu pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah terkumpul wahyu ada perintah ibadah utlu. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kenapa turun qiraah di awal iqra bukan utslu? Karena qiraah itu hanya perintah untuk menghadirkan apa yang diingat atau membaca yang di hadapan tanpa menuntut memahami apa yang dibaca itu.
Kenapa wahyu pertama itu Iqra bukan Utslu? Karena Nabi Muhammad itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Gitu. Salah kalau tilawah di awal Utslu, itu menunjukkan ada bacaan. Makanya Nabi mengatakan, Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak punya hafalan, saya nggak pernah sekolah, saya nggak punya guru. Kenapa dibuat Nabi itu oleh Allah ditetapkan ummi? Untuk menunjukkan Qur'annya orisinil bersumber dari Allah. Litakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan Nabi itu seorang ummi, untuk menunjukkan pada semesta bahwa Al-Qur'an itu orisinil firman Allah, tidak ada campur tangan Nabi Muhammad di dalamnya. Sehingga lepas dari sifat-sifat karya manusia. Ya, lepas. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu produk budaya. Ya, ada karya manusia di dalamnya. Nggak bisa dibuktikan, makanya di-challenge balik oleh Quran. Semua sifatnya beda. Karena bukan makhluk. Kalamullah. Ya, coba contoh begini ya. Contoh aja, sederhana aja nih ya. Sederhana nih. Semua bacaan karya manusia, sebagus apapun, itu akan ada sifat manusiawi di dalamnya. Contohnya, interaksi yang panjang membuat kita bosan. Anda ada buku bacaan bagus sebagus apapun, Anda baca sekali bagus, 2 kali senang, 3 kali bosan, sudah tahu isinya. Ya kan? Coba lihat Quran. Sehari, ibu baca Quran sehari berapa kali? Sekali? Sekali. 2 kali? Sekali aja. Berarti ibu sholat subuhnya 1 rakaat, yang lain nggak sholat. Kita baca Quran tuh minimal 17 kali sehari. Nggak pakai enggak. Al-Fatihah itu Al-Quran bukan? Al-Quran. Al-Fatihah itu Al-Quran, ummul kitab, intisari Al-Quran. 17 kali kita baca. Kalau Anda baca cuma 16 kali, berarti subuhnya cuma 1 rakaat. 17 kali, tapi kan nggak pernah ada orang bosan baca Al-Fatihah. Ada orang mengadu, memohon pada Allah, ya Allah, kalau bisa ganti jangan Fatihah. Bosan? Nggak ada. Nggak ada orang pusing, tidak ada orang bosan. Itu keluar dari sifat-sifat kemanusiaan. Ini menunjukkan mukjizat. Yang kedua, karena interaksi dengan mukjizat itu bagian dari ibadah, maka setan terlibat. Kalau bukan ibadah, setannya nggak terlibat, paling sedikit. Anda baca Al-Quran ya, bukan Al-Quran. Ya, baca Quran itu begini bisa 1 jam. Internetan nggak sadar, 1 jam, 2 jam baca berita. Ya kan? Indonesia menang lawan Cina, menang lawan Cina, menang lawan Cina, menangis kan? Kalah 2-1. Ya kan? Bisa 2 jam tuh. Ya, bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Baca Al-Quran 10 menit ngantuk Anda. Nggak percaya silahkan tuh. Ya, baca surat Al-Fajr, baru masuk ayat 27 tuh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Ngantuk kan tuh. 10 menit tuh. Kenapa? Karena ada yang terlibat di luar interaksi kemanusiaan. Setannya masuk. Nggak ada punya sifat seperti itu. Setiap hurufnya, setiap kalimatnya. Dan yang dahsyat di Al-Quran itu ketika tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua isinya topik kehidupan. Ketika diurutkan dari manusia belum terlahir sampai meninggal, sampai pulang kepada Allah. Bahkan para ulama membuat topik yang paling luar biasa sekarang, makanya diletakkan sebagai panduan detil dari turunan Al-Quran. Kenapa Sahih Al-Bukhari? Karena Imam Al-Bukhari mengurutkan topik-topik dalam Al-Quran disertai tafsir ringkas dari hadis Nabi menjadi panduan kehidupan. Ini yang belum banyak disadari oleh umat Islam. Tahunya kitab hadis saja. Padahal kitab hadis itu dibagi 4. Kualifikasinya ada 4. Ada jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Beda, cara mengaksesnya beda. Kitab Imam Al-Bukhari itu disebutnya dengan jami', bukan sunan. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Coba ulangi. Nah, karena terlampau panjang kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Asalnya kitab Jami'. Jami' itu kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema kehidupan secara umum. Makanya dimulai dengan kitab Bad'ul Wahyi, legalitas seorang nabi. Setelah itu kitabul iman, cara menguatkan iman. Setelah itu kitabul ilmi, cara mendapatkan pengetahuan. Ada berapa? Beliau menyusun 97 topik tentang kehidupan.
Jadi kalau Anda ingin belajar tentang tema kehidupan yang petunjuknya tersambung sampai ke Nabi dan dipraktekkan dalam keseharian Nabi, jadi jalan hidup wa sunanihi wa ayyamihi, baca kitab saya. Itu kata Imam Bukhari itu. Diurut. Itu bukan cuma hadis di dalamnya. Topik ilmu, ayatnya apa, subtopiknya apa, ada subtopiknya. Dari mulai cara mencari ilmu, cara menghafal, menjaga hafalan, sampai mencari hari yang sesuai untuk belajar. Coba, ibu kan ada pengajian ibu-ibu kan? Ada ya? Hari apa biasanya? Pertanyaan saya, Nabi milih hari apa untuk ngajar ibu-ibu? Itu ada bu, ada sunnahnya. Sampai ketika ibu-ibu datang kepada Nabi, ya Rasulullah enak laki-laki ya, belajar hadis gampang, pengen ini gampang. Kami bagaimana? Kata Nabi, tetapkan hari A di kediamannya si B. Membahasnya ini. Datang ibu-ibu bawa anak, langsung direspon oleh Nabi. Nabi langsung komen bu. Dan sahabat-sahabat perempuan langsung like and subscribe. Nggak komen lagi. Ya, begitu bawa anak, kata Nabi, seorang ibu yang kemudian mendedikasikan pengabdiannya untuk merawat anaknya supaya dekat dengan Allah bima ma'na fit tafsir, ya, maka anak-anak itu akan menjadi hijab baginya di akhirat kelak dari neraka. Seorang ibu datang bawa 2 anak, ya Rasulullah kalau 2 bagaimana? Karena yang Nabi sebut 3 kan tadi. Ya Allah, ya Rasulullah saya 2. Kata Nabi, isnaini. 2 pun begitu, 2 pun begitu, 2 pun begitu. Disebutkan detil, langsung solutif. Berdasar kebutuhan. Nah ini yang jarang kita tampilkan sekarang. Jadi kalau ngaji Al-Bukhari itu, kalau Anda ingin bahas tahu dari awal sampai akhir boleh. Tapi kalau ingin efektif, keluarkan apa profesi Anda, kegiatannya apa, nanti keluarkan topiknya. Contoh begini, ini ada pedagang, pebisnis. Tidak harus semua dibahas. Topik bisnis keluarkan. Pernah nggak ngaji ayat Quran yang membimbing bisnis itu apa? Hadis-hadisnya apa? Keluarkan Kitabul Buyu'. Bimbingan dari Al-Quran dan hadis mengantarkan pada bisnis yang sukses dan membahagiakan. Tidak pernah ada sahabat, tidak pernah ada tabi'in, dan orang-orang sukses yang kita kenang sebagai orang kaya luar biasa, yang mengamalkan petunjuk itu dalam pekerjaannya, kecuali dagang dan bisnisnya tidak pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Tidak pernah kembali modal, selalu untung. Ya, saya mengatakan ini karena saya meriset Pak. Saya riset, Abdurrahman bin Auf itu pernah saya riset. Dari mulai modal pakaian, mempraktekkan petunjuk bisnis dalam Al-Quran, dipraktekkan petunjuk nabinya, jadi orang paling kaya di masanya, yang kalau kita hitung valuasi hartanya, nilai hartanya di era sekarang, itu saat meninggal mewariskan 14.000 triliun. Gitu. VOC aja sampai 11.000, VOC itu konsorsium. Ya, saya tahu karena pernah menduduki markas VOC di Belanda 20 menit tuh. Waktu ke sana kita riset itu konsorsium 11.000. Abdurrahman bin Auf satu orang itu 14.000 triliun. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu asetnya masih ada sampai sekarang. Anda kalau umrah lewat itu, ya, jalur itu pasti melewati satu hotel warnanya krem, itu tulisannya jelas wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wakaf. Bisa nggak Anda membayangkan dari satu sumur, ada kebun di situ, satu sumur diwakafkan, lalu berganti masa dialih fungsikan, itu sekarang jadi hotel. Dibukakan akun di Bank Saudi atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Setiap ada penghasilan dimasukkan ke situ, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu, nggak ada orangnya, akunnya ada. Kita orangnya ada, akunnya nggak ada. Ada cek. Nah itu yang merubah itu apa? Al-Quran. Sehingga sahabat itu, mereka punya passion, punya bakat, dialirkan dan jadi pilihan. Kan 4 ya, Anda tinggal lihat di 4 ini. 1 kedudukan, ilmu yang kedua, 3 harta, yang keempat tenaga. Anda mau pilih yang mana? Tentukan salah satu. Tentukan salah satu dari 4 ini. Ya, di kedudukan silakan. Ya, dari yang paling tinggi misalnya dari presiden, jadi gubernur, jadi wali kota sampai ke bawahnya terus gitu. Nanti lihat belajar pedomannya bagaimana jadi pemimpin yang baik, turunkan. Maka di situ kita punya tokohnya, ada Abu Bakar, ada Umar dan turunan-turunannya, sejahtera. Setiap di copy paste di generasi setelahnya makmur. Karena memang tidak dibatasi di waktu tertentu. Silahkan Anda cek. Di era Umar bin Abdul Aziz kan bukan eranya sahabat. Hebat juga.
luar biasa juga. Sampai masa keemasan dibawa. Terbalik ketika Qur'annya ditinggalkan, malas ngajinya, hadisnya jauh, selesai. Jatuh. Silahkan cek dalam sejarah. Masa-masa keemasan orang-orang Islam pada masa itu ketika dekat dengan Al-Quran. Ulamanya masih didengar, dijaga, diamalkan, ilmuwan makin banyak, sampai ke Andalusia, sampai di Iberia, sampai sampai disebutkannya peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Portugal, peradaban Islam di A, B, C, dan sebagainya. Kapan? Ketika dekat dengan Al-Quran. Ketika Qurannya mulai jauh, mulai sibuk dengan dunia, jatuh. Nah ini yang mau saya tekankan di bagian yang pertama. Ilmu silahkan, kita punya tokohnya. Ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma jami'an. Ya. Kemudian di babnya apa lagi? Harta, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Talhah dan sebagainya. Bab tenaga siapa? Ada Bilal bin Rabah. Apa Bilal pernah dikenal sebagai crazy rich di zaman Nabi? Tidak. Bagawan pengetahuan? Tidak. Punya kedudukan? Tidak. Apa pekerjaannya? Adzan. Tapi pernah nggak Anda mendengar begini? Bilal cemburu pada hartanya Utsman. Pernah? Tidak. Bilal cemburu pada ilmunya Ali. Pernah? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan pilihan. Saya memilih yang ini sebagai bekal pulang kepada Allah. Jadi nggak ada cemburu pada yang lain karena punya jalan hidup. Saya memilih adzan. Kenapa? Karena saat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai Nabi komen, aku mendengar suara tapak kaki Bilal itu di taman surga. Dan dari teriakannya itu dipanjangkan lehernya. Kata kiasan. Maksudnya diberikan keutamaan dari suara adzannya. Bilal begitu dengar, adzan aja saya udah ke surga. Ngapain saya capek kayak Utsman itu kan? Makanya beliau pilih itu. Jadi kebanggaan. Anda bayangkan. Setelah Nabi meninggal, itu dikejar-kejar, dicari Pak. Bilal ada di mana? Sembunyi mempertahankan passionnya. Sembunyi, ditawari ketua Mahkamah Agung. Tuh. Anda bayangkan? Itu kan penawarannya tinggi, itu hakim agung tertinggi, ditawarin, ngumpet di pedalaman. Akhirnya karena nggak bisa, bagaimana dirayunya? Azan aja deh. Baru mau datang. Jadi tapi begitu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan. Karena membayangkan kenangan bersama Nabi, membayangkan keutamaan. Ini balik lagi. Jadi kebanggaan. Itu kalau diolah Ustadz Fatur ya, di Majelis Tabligh itu jadi fikih marbot. Bangga sebagai seorang muadzin. Ya, dan sudah khatam. Jadi nggak berpikir yang lain lagi. Rizki kan sudah teratur. Asal Anda bergerak, Allah kirimkan. Profesi itu kan cuma perbedaan dalam mencarinya saja. Yang dosen, yang arsitek, yang dokter, itu cuma perbedaan dalam mencarinya. Kuota rizkinya teratur. Walladzi qaddara fahada. Telah ditetapkan, diberi petunjuk, tinggal ikhtiar, rezeki dapat. Jadi biasa-biasa saja. Orang dulu tuh biasa-biasa saja, menganggap Abdurrahman bin Auf biasa-biasa saja. Kata Nabi, ya, ini kalimat yang sangat viral ini. Kalimat sangat viral. Beliau itu tidak khawatir dengan orang Islam yang kaya, karena kaya itu biasa saja. Yang khawatir itu yang tak mampu memanage kekayaannya. Jadi biasa-biasa saja, tidak usah berlebihan. Sama saja dengan yang ngambil tenaga, dengan yang ngambil ilmu, dengan yang ngambil kedudukan. Yang membedakan cara memanage, cara mengolahnya. Kalau kita punya fikihnya jadi kebanggaan. Oh, Bapak cuma adzan? Iya. Saya punya sanad ke Bilal bin Rabah. Bacakan hadisnya. Dan itu kan jadi kebanggaan tersendiri. Fikihnya ada, jalannya ada. Nah ini yang ingin saya tekankan dari nilai-nilai Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari satu hadis. Dari motivasi ini kita evaluasi dulu. Sejauh kita membaca Al-Quran, atau bahasa paling tepatnya gini, sepanjang, karena di sini di sepanjang nih. Sepanjang kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagian mana yang sudah menjadi manar? Mana yang sudah mencerahkan kehidupan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Yuk kita lihat dalam hadis Nabi tercantum di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5027. Kita mulai dari hadis ini. Ini tadi saya pengantar ya, baru mukaddimah nih. Ini isinya ini. Jadi saya mulai gambarkan landscape-nya dulu supaya terbayang, oh dulu orang baca Quran begini, berubah jadi begini. Kalau kaya betulan, levelnya tertinggi. Kan ada 3 levelnya, masih ingat? Kaya banget, kebangetan kayanya.
Nah ini kok levelnya paling tinggi gitu, kok bisa orang jadi paling kaya, kesibukannya hanya menyantuni aja, gitu kan? Kok bisa orang ilmunya banyak, saking banyaknya, hampir semua ilmu bisa dikuasai, dan seterusnya, seterusnya. Maka kita mulai dulu dari Al-Bukhari nomor hadis 5027, 5027. Kita mulai dari sanad dulu pelan-pelan supaya kita bisa tahu bagaimana cara ulama memahami hadis, memaknai dan mengamalkannya. Saya senang kalau di hadis itu ada sanadnya baru ke matan. Ya, jadi nanti kita bisa belajar, oh kenapa si fulan? Ini nanti turunannya di kitab Musnad. Ya. Al-Bukhari menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Karena Imam Al-Bukhari tidak ketemu dengan Nabi SAW. Menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad, Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Saya highlight ini. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berarti jalurnya agak banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu, hadis itu disebut hadis secara umum kalau memiliki dua unsur. Unsur ini seperti sayap burung. Satu sayap bermasalah, dia nggak bisa terbang. Satu bagian dari dua unsur di hadis bermasalah, kualitasnya menurun. Bahkan bisa menjadi masalah untuk tidak diamalkan. Pertama disebut sanad namanya. Apa namanya? Sanad. Transmisi orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dicari sampai kepada Nabi sumber pertamanya. Itu keunggulan dalam Islam. Dari mana dapatnya? Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sampai ke Nabi. Dan itu pun ada 5 syarat lagi, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan setiap orang bisa klaim. Ya. Syaratnya 5. Mattasala isnaduhu binaqlil 'adl dhabiti 'anil 'adl dhabiti min ghairi syudzudin wala 'illatin qadihatin. Harus tersambung. Orangnya mesti adil kualifikasinya, mesti dhabit. Ya, adil itu nanti timbangan-timbangan pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang kedua dhabit, hafalannya kuat. Kuat itu nanti tidak berubah. Berubah titik jadi koma, jadi muttarib hadisnya. Turun kualitas, bisa jadi hasan. Cuman titik koma. Ingatannya mesti konsisten. Ya. Mesti konsisten ingatannya. Nah, kemudian setelah itu terus sampai tidak boleh ada aib pada orangnya, dicek dulu. Kalau misalnya suka ngarang-ngarang gitu kan, itu nanti hadisnya bisa ditolak. Karena sulit dibedakan mana karangan, mana hadis. Nanti ada 3M. Ya, mungkar, matruk, dan maudhu'. Ini secara singkat saja dulu. Tentang hadis dhaif, dhaif jiddan, hasan, munqati' misalnya, mu'dal dan sebagainya, itu masalah sanad. Jadi kalau Anda dengar hadisnya dhaif, itu berarti sanadnya yang bermasalah. Kenapa harus dicek orangnya? Supaya tidak ada fitnah pada isi hadisnya. Pantas orangnya begini, yang meriwayatkannya saja tukang mabok misalnya. Gitu ya? Makanya dicek dari awal, kualifikasi orangnya mesti benar, terhormat karena yang disampaikan dari sosok yang paling terhormat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini hikmahnya, supaya kita belajar cara bagaimana orang ini menerima hadis. Seperti apa perjuangannya, bagaimana merubah hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meneladani sesuai dengan profesi dan aspeknya, tinggal ambil orang itu. Kitabnya namanya Musnad, Bu. Yang paling populer Musnad Imam Ahmad. Contoh, Anda pengen punya anak pintar, yang hebat ilmu, ahli Quran, belajar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu bagaimana cara belajarnya? Maka bisa dilacak dari hadisnya, 2000 hadis. Cek Musnad Ahmad, gimana perjalanan hidupnya. Sampai jadi mufti di usia 13 tahun. Ibu perempuan di Aisyah, berapa banyak ibu sudah ngaji hadis-hadisnya Sayyidah Aisyah. Orang tahunya beliau istri Nabi. Lupa kalau beliau itu seorang mufti perempuan. Lupa kalau beliau ahli kedokteran. Itu lihat figurnya, ahli kedokteran. Itu Sayyidah Aisyah. Seorang mufti, seorang pengajar, seorang dosen di kalangan sahabat. Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah itu perawat, Bu. Nurse. She was nurse. Ya, beliau seorang perawat, ahli di bidang perawatan. Itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Berapa hadis yang diriwayatkan? Antum seorang apa? Cek aja profesinya apa, lacak di kitabnya, lihat bagaimana perjalanan hidupnya, keluarkan hadis-hadisnya. Begitu cara kita mendalaminya.
Nah ini Abu Abdurrahman As-Sulami, ini sosok orang yang paling banyak terlibat dalam periwayatan hadis-hadis terkait Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau ngaji, mau menghafal Quran dan sebagainya, ini contoh paling ideal, tersambung dari tabi'in, itu Abu Abdurrahman As-Sulami. Perhatikan komentarnya. Akhadtul Qur'ana an aqwamin. Saya itu kalau belajar Quran, saya belajar dari sekelompok orang-orang dari kalangan sahabat. Bukan satu dua guru. Ini menunjukkan satu, Al-Quran butuh guru. Nggak bisa sembarangan. Baca saja butuh guru, apalagi paham. Baca butuh guru. Karena Al-Quran itu unik. Ada yang dibaca biasa I, tiba-tiba jadi E. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ada yang biasa alaihi jadi alaihu, alaihullah. Ya. Hurufnya sama, harakatnya bisa beda. Alif lam mim dengan alam. Kalau kita nggak tahu harokat, gimana cara bedakannya? Panjangnya, pendeknya, dan sebagainya. Mesti ada guru. Itu keutamaan Al-Quran. Sehingga terjaga antara bacaan, hafalan dengan tulisan. Saling mengkonfirmasi. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang paling menarik nih. Saya belajar itu tidak pernah melampaui 5 ayat. Paling banyak pun 10. Lalu saya pahami. Diajarkan oleh para sahabat, ini artinya ini, maknanya ini, artinya ini, maknanya ini. Maka kami belajar Al-Quran dengan bacaan, ilmu, dan amalnya sekaligus. Manhajnya. Nanti standar perubahannya apa? Disebutkan dalam hadisnya, baru kita masuk ke hadis. Jadi yang pertama, kalau pengen ngaji dari bacaan, mesti ada guru. Ya, makanya dulu itu dikodifikasikan oleh para ulama, dihimpun jadi tajwid namanya. Tahsin belum ada dulu. Adanya tajwid. Karena kalau sudah tajwid, itu tidak mengharuskan ada tahsin. Ya, awas catat kalimatnya. Apa tajwid definisinya? Ada kitab namanya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Itu kecil tipis tapi maknanya dalam. At-tajwidu lughatan al-isyanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dzalika kat tarqiqi wa tafhimi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani alamatul luqiyya min al-hadrati nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i fi ada'i kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid itu singkatnya menghadirkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukumnya seperti diajarkan Nabi. Jadi kalau mengajar Anda guru Quran, ajarkan yang baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, bacaannya bagus, ya sudah tahsin. Kenapa ditahsin? Karena diajarkannya tidak baik dan benar atau kurang baik dan benar.